Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Baik, siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia, kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya. Ini ada di bab kedua tentang Asmaul Husna. Kita akan membahas di kelas 6 ini. Thank you. Nah, kita dari atas dulu teman-teman ya. Kita dari atas. Baik, kita dari atas. Siap. Oke, kita mulai. Kita mulai saja. Nah, ini dia. PAI kelas 6. Siap-siap. Beberapa minggu kemudian lagi kita akan PTS. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa belajar. Tidak ada hasil yang memuaskan tanpa ada usaha yang maksimal. Maka daripada itu teman-teman diharapkan belajar semangat ya. Sudah oke. PAI tentang asma. Oke, Asmaul Husna yang pertama adalah As-Somad. Kita sudah tahu Asmaul Husna itu ada 99 ya. Ada 99. Apa sih Asmaul Husna itu? Wah, ini udah sering banget nih. Kita pelajarin dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang Allah miliki. Yang Allah miliki ya, bukan nabi, bukan malaikat, apalagi manusia. Tapi apakah boleh? Apakah boleh kita itu menggunakan nama Asmaul Husna? Boleh saja, namun harus diikuti kata lain. Contoh, ada tidak As-Somad saja. Abdus Somad, hamba. Nah, nanti apa itu As-Somad? Resep nih kan? Oke, As-Somad itu apa sih? Jadi intinya kalau kita pengen nama kita boleh saja menggunakan Asmaul Husna, tapi harus ada kata-kata lain lagi sebelumnya atau sesudahnya, kayak Abdurrahman, hamba yang penyayang, nah, gitu kan. As-Somad. Baik, kita akan bahas yang pertama itu adalah As-Somad. Apa itu As-Somad? Nah, As-Somad adalah yang menjadi tumpuan. Ini bukan tumpuan. Tumpuan. Nah, jadi kita tuh Allah itu adalah tempat kita berserah diri. Ya, hanya kepada Allah aja. Tidak kepada makhluk-makhluknya. Keadaan kita kan kepada orang lain nih. Lagi susah sama orang. Ya kan, apalagi kalau kita lagi belajar, lagi ujian, besok PTS dikit lagi kan nih. Udah kita tumpuan kita hanya teman aja udah. Besok ada teman ini lah, belajar emang nggak usah. Gitu tuh yang bahaya tuh. As-Somad yang menjadi tumpuan, bukan tumpuang ya, maaf salah ketikus putih. Allah menjadi tempat kita bertempat untuk mengadu atau memohon segala keinginan kita dan tempat kita bersimpuh di saat kita susah ataupun senang. Nah, itu dia. As-Somad itu jadi intinya adalah kita mohon segala keinginan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada benda, bukan kepada orang, bukan kepada batu. Bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyerahkan diri. Tempat kita mohon, tempat kita ngadu, lagi susah, lagi seneng. Makanya lagi seneng, lagi susah mengadu, tapi kalau lagi seneng tetap ngadu, ngomong. Tapi ya alhamdulillah hari ini dapat nilai 100. Gitu ya. Ngomongnya gimana Kak Usput? Ngomongin dalam sholat, habis sholat doa, alhamdulillah ya Allah hari ini dapat uang, alhamdulillah nilainya dapat 100, alhamdulillah PTM-nya kok susah amat ya ini perkalian. Ini apa namanya, keliling persegi sama keliling lingkaran digabung, ya Allah gimana caranya ya Allah. Nah gitu, itulah kita As-Somad, tempat menjadi tumpuan pada Allah Subhanahu wa taala mintanya. Nah, ini contohnya kita bagaimana menyikapinya, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ya khusyuk, doa tuh susu, nggak usah doa begini. Ada ya bocah doa tuh begini. Nah, ada tuh doa kayak begitu tuh, doa tapi lihat gambar yang Usput kan. Nah, ini nih ada orang lagi doa benar-benar khusyuk ya. Nah, lihat ada khusyuk. Nah, itu kan ada contohnya, ada yang lagi bengong, ada orang penting khusyuk. Khusyuk dalam artian fokus sama doa yang kita pengenin. Anggap saja Allah tuh berada di dekat kita. Ya. Jadi As-Somad itu adalah tempat kita tumpuan kita, bersimpuh. Ya, As-Somad. Oke, yang kedua adalah Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Al-Muqtadir adalah maha kuasa.
Kekuasaan Allah itu seluruh alam semesta ini, bukan di dunia saja. Planet, bintang, itu semua adalah kekuasaannya Allah. Apalagi yang ada di bumi, semua milik Allah. Makanya jangan heran yang enggak ada di pikiran kita tuh terjadi. Contoh, ada laut, ada ya videonya tuh. Laut sebelah warna biru, sebelah warna kuning. Ada lagi kok ada gunung bisa meletus, apinya dari siapa ya? Siapa yang ngebakar? Itu kekuasaan Allah. Yusuf di bawah. Nah, nih ada contohnya ya. Allah berkuasa atas segala yang di muka bumi ini, maka daripada itu segala sesuatu kejadian di muka bumi ini atas kehendaknya. Semua kejadian yang ada di bumi ini adalah atas kehendak Allah, dan semuanya atas kasih sayang Allah. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, semua terjadi. Gempa bumi, siapa yang goyang-goyangin tanah? Allah, bos. Banjir itu lawan kita kan banjir, air. Tapi kalau Allah udah berkuasa, bos, aduh, itu air tsunami jadi rumah kita hancur. Ya, bayangin kan? Cuman air doang, angin dah angin. Ciptaan Allah yang pendek itu angin. Loh, cuman angin doang, tapi rubuh rumah, puting beliung. Begitu ya. Maka daripada itu kita jangan menjadi anak yang sombong. Baru dipuji satu orang saja udah sombong, jangan ya. Jangan sampai kita begitu. Atas kekuasaan Allah. Ini ada contoh. Nah, lihat biji. Ini ada tanaman. Di bawah tuh ada tanaman. Bayangkan itu tanamannya itu yang pohon yang kita pernah sering kita lihat tuh di depan rumah kita. Ada pohon mangga, pohon apa namanya, ada pohon rambutan, pohon nangka. Itu asal muasal dari biji. Bijinya kecil. Tapi atas kekuasaan Allah dia bisa membesar. Siapa? Kipas angin bisa bergerak itu dengan apa? Listrik kan? Iya. Tapi kalau tanaman siapa yang ngegerakin? Siapa yang bisa bikin tumbuh? Tuh, begitu teman-teman. Itu atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dirawat sama Allah. Maka daripada kita tuh jadi anak jangan sampai merusak, jadi makhluk Allah merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nauzubillah. Yang selanjutnya contohnya, nah ini adalah gambar kita nih. Ini ya bukannya kamu saja, Usbud juga waktu dulu kayak begini. Ada di rahim ibu, tumbuh selama 9 bulan. 4 bulan ditiupkan ruh. Nah, umur 4 bulan udah ditiupkan ruh kita. Di umur 4 bulan. Makanya ada pengajian 4 bulanan, 7 bulanan. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh, silakan saja. 1. Maknanya apa yang 4 bulanan atau 7 bulanan? Ya untuk rasa tasyakur, bersyukur atas nikmat yang Allah sudah berikan, yaitu seorang anak. Kedua, kita berdoa memohon mudah-mudahan ini anak dan ibunya selamat ketika melahirkan nanti, dan ayahnya pun dapat mencukupkan nafkah untuk anak dan istrinya. Gitu maksudnya ya. Ini dia. Ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita. Itu tuh dalamnya ini coastal spot jalan deh. Nah, ini tuh air loh nih, ketuban nih. Dalamnya ada airnya ini. Kita dulu nafasnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kuasa Allah. Ya. Baik. Yang ketiga, selanjutnya yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Mau mendahulukan apa nih Allah nih? Allah mendahulukan petunjuk daripada peringatannya. Allah mendahulukan sebelum siksaannya. Peringatan dulu sebelum siksaannya. Ya. Allah mendahulukan petunjuk dulu. Baru dikasih peringatan. Baru diberi peringatan. Ya, kita makan kitanya aja ya. Kitanya aja nih. Apa namanya? Kitanya aja yang merasakan bahwasanya merasakan Allah tuh jahat banget sih sama kita, kayak gitu ya. Allah tuh kayaknya gimana banget sama kita, padahal bang enggak. Peringatannya dulu, Allah ngingetin jangan mencuri. Nah, ini ada contoh, maaf, jangan mabuk ya. Jangan mabuk, ntar begini gitu kan. Yang kedua, lihat ini, jangan durhaka sama orang tua. Nah,
Selanjutnya adalah, nah kita lanjut ya. Jangan durhaka sama orang tua. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Lihat di sini ada gambar, ada seorang ayah, anak mangku ayahnya. Dulu kita masih kecil kayak begini nih, dipangku sama ayah dan bunda. Ketika sudah besar jangan pernah melupakan orang tua. Allah mendahulukan petunjuk daripada peringatannya. Allah mendahulukan sebelum siksa. Dahuluin peringatan. Jangan sampai. Jangan mengatakan bahwa Allah tuh jahat banget. Enggak, tenang aja. Allah tuh udah ngeringatin kita. Kitanya aja melanggar. Allah udah ngasih tahu kepada kita. Ini jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Jangan sama orang tua, jangan ngelawan, jangan mabuk. Jangan bohong. Jujur hidup tuh. Kitanya aja yang melanggar. Ya. Al-Muqaddim. Allah mendahulukan petunjuk daripada peringatan. Al-Baqi. Yang terakhir Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi adalah kekal. Allah nggak akan musnah, Allah nggak akan punah. Allah kekal dan tidak akan menghilang. Allah nggak pernah hilang. Dan Allah nggak pernah, Allah nggak pernah mati. Yang meninggal mah kita. Allah nggak pernah meninggal. Allah nggak ada waktunya. Kok gitu? Iya betul. Beda dong sama kita. Kalau sama berarti makhluk dong Allah. Bukan. Allah zat. Tuhan. Makanya Allah itu Tuhan. Ya. Tempat kita ngadu. Allah itu kekal. Allah maha pengasih. Selalu ngasih. Selalu sayang sama kita. Iya. Nah, Allah itu nggak akan pernah musnah. Al-Baqi. Nah, lihat. Ini gambaran nanti. Nauzubillahi min dzalik, kita ketemu sama kiamat ya. Jangan sampai ketemu. Masya Allah. Nah, ini kayak gini. Nah, ini hancur. Alam semesta ini akan hancur. Gunung, matahari, planet, bumi hancur. Tapi Allah tidak. Allah nggak akan hancur. Ya, Allah nggak akan hancur. Gitu ya teman. Al-Baqi. Allah itu kekal. Thank you. Terima kasih. Semuanya tugasnya ada di GCR Usfood. Dibaca, disimak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.